Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai infeksi jamur dermatofitosis, di mana ada anggota kelompok yaitu saya sendiri, Lilis Karmila Sarisa India, Stambuk 117 sebagai moderator. Kemudian ada Nurrahmi Sulaiman, Stambuk 108, Rian Muhammad Nur, Stambuk 111, dan Selviawati, Stambuk 115. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam pemaparan materi kali ini, yaitu mengenai definisi dari infeksi jamur dermatofitosis, etiologi, patofisiologi, manifestasi, dan penata laksanaan. Dan untuk pemaparan yang pertama, yaitu mengenai definisi dan etiologi, akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rian Muhammad Nur. Kepada saudara Rian, dipersilahkan. Ya, baiklah. Untuk di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit infeksi jamur dermatofitosis, yang dimana penyakit infeksi yang disebabkan oleh fungi atau jamur disebut mikosis dan seringkali bersifat kronis. Banyak infeksi mikosis yang sering dijumpai bersifat superficial dan hanya mengenai kulit atau mikosis cutaneus. Tetapi fungi juga dapat menembus kulit, menyebabkan infeksi subcutaneus, dan infeksi fungi yang paling sulit untuk diobati adalah mikosis sistematis yang sering mengancam jiwa. Selanjutnya masuk ke etiologi infeksi jamur. Nah, di etiologi infeksi jamur terdapat 3 genus penyebab dermatofitosis, yaitu Trichopiton, Microsporium, dan Epidermophyton, yang dikelompokkan dalam kelas Deuteromycetes. Dari ketiga genus tersebut telah ditemukan 41 spesies. Terdapat dari 17 spesies Microsporum, 22 spesies Trichopiton, 2 spesies Epidermophyton. Dari 41 spesies yang telah dikenal, 17 spesies diisolasi dari infeksi jamur pada manusia. 5 spesies Microsporum menginfeksi kulit dan rambut. 11 spesies Trichopiton menginfeksi kulit, rambut, dan kuku, serta 1 spesies Epidermophyton menginfeksi hanya pada kulit dan jarang pada kuku. Nah, spesies terbanyak yang menjadi penyebab dermatofitosis di Indonesia adalah Trichopiton rubrum. Untuk patofisiologi, yang pertama ada dermatofitosis yang disebabkan oleh jamur dermatofita dari famili Arthrodermataceae. Famili ini terdiri lebih dari 40 spesies yang dibagi dalam 3 genus, yaitu Epidermophyton, Microsporum, dan Trichopiton. Dari 40 spesies yang telah dikenal, ada 17 spesies diisolasi dari infeksi jamur pada manusia, 5 infeksi Microsporum yang menginfeksi kulit dan rambut, 11 infeksi Trichopiton yang menginfeksi kulit, rambut, dan kuku, 1 spesies Epidermophyton yang menginfeksi hanya pada kulit dan jarang pada kuku, sedangkan ada Tinea pedis yang disebabkan oleh tersering oleh Trichopiton rubrum atau Trichopiton mentagrophytes. Untuk Epidermophyton Flocosum dan Microsporum, namun sangat jarang sekali untuk dapat menimbulkan suatu penyakit. Jamur dermatofita harus dapat mengatasi pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Untuk jamur dermatofita harus mempunyai kemampuan melekat pada kulit dan mukosa penjamu, serta kemampuan untuk menembus jaringan penjamu dan mampu bertahan dalam lingkungan penjamu dan menyesuaikan diri dengan suhu dan keadaan biokimia penjamu untuk dapat berkembang biak dan menimbulkan reaksi radang. Untuk terjadinya infeksi dermatofit melalui 3 langkah utama, yaitu perlekatan pada keratinosit, penetrasi melewati dan di antara sel,
serta pembentukan respon penjamu. Untuk perlekatan antrokonidia pada jaringan keratin tercapai maksimal setelah 6 jam, dimediasi oleh serabut dinding terluar dermatofit yang memproduksi keratinase atau keratolitik yang dapat menghidrolisis keratin dan memfasilitasi pertumbuhan jamur ini di stratum corneum. Untuk dermatofit juga melakukan aktivitas proteolitik dan lipolitik dengan mengeluarkan serine proteinase atau urokinase dan aktivator plasminogen jaringan yang menyebabkan katabolisme protein ekstrasel dalam menginfeksi penjamu. Untuk proses ini dipengaruhi oleh kedekatan dinding dari kedua sel dan pengaruh sebum antara artrospor dan korneosit yang dipermudah oleh adanya proses trauma atau adanya lesi pada kulit. Tidak semua dermatofit melekat pada korneosit karena tergantung pada jenis strainnya. Spora harus tumbuh dan menembus masuk stratum corneum. Untuk proses penetrasi dapat menghasilkan sekresi proteinase, lipase, dan enzim musinolitik yang menjadi nutrisi bagi jamur. Diperlukan waktu selama 4-6 jam untuk germinasi dan penetrasi ke stratum corneum setelah spora melekat pada keratin. Untuk kemampuan spesies dermatofit menginfeksi stratum corneum bervariasi dan dipengaruhi oleh daya tahan penjamu yang dapat membatasi kemampuan dermatofit dalam melakukan penetrasi pada stratum corneum. Untuk respon imun penjamu terdiri dari dua mekanisme, yaitu imunitas alami yang memberikan respon cepat dan imunitas adaptif yang memberikan respon secara lambat. Pada kondisi individu dengan sistem imun yang lemah atau imunokompromised cenderung mengalami dermatofitosis yang berat atau menetap. Pemakaian kemoterapi, obat-obatan transplantasi, dan steroid dapat meningkatkan kemungkinan terinfeksi oleh dermatofit non-patogenik. Adapun macam-macam infeksi jamur. Beberapa macam infeksi jamur atau dermatofitosis yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofia berdasarkan lokasinya sebagai berikut. Yang pertama ada tinea pedis atau penyakit jamur pada kaki atau kutu air. Lalu ada tinea manun atau penyakit jamur pada tangan. Ketiga ada tinea unguium yaitu penyakit jamur pada kuku. Tinea capitis penyakit jamur pada kulit kepala. Yang pertama, tinea pedis. Penyakit ini merupakan infeksi dermatofit yang tersering biasanya terdapat rasa gatal pada daerah sela-sela jari kaki yang berskuama, terutama di antara jari ketiga dengan keempat dengan kelima, atau pada telapak kaki. Infeksi ini biasanya didapat dari adanya kontak dengan debris keratin yang terinfeksi pada lantai kolam renang dan kamar mandi. Kedua ada tinea manun. Ringworm pada tangan biasanya unilateral. Pada telapak tangan gambarannya berupa lesi eritematosa dengan sedikit skuama, sedangkan pada punggung tangan gambaran peradangan lebih jelas dengan pinggir yang terbatas. Sumber jamur selalu berasal dari kaki pasien. Tinea unguium. Distrofi kuku jari kaki karena jamur sangat sering terdapat pada orang dewasa, dan hal ini selalu berkaitan dengan adanya tinea pedis. Bagian yang diserang biasanya mulai dari bagian distal berupa guratan-guratan kekuningan pada lempengan kuku, kemudian semakin lama seluruh kuku menjadi semakin tebal, berubah warna dan rapuh. Kuku ibu jarilah yang paling sering terkena pertama kali, dan tekanan sepatu pada kuku yang menebal bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Kuku-kuku jari tangan lebih jarang terkena. Perubahan pada kuku serupa dengan yang terlihat pada kuku jari kaki. Yang keempat ada tinea capitis. Tinea capitis merupakan penyakit yang terutama menyerang anak-anak, jarang pada orang dewasa. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan perubahan kandungan asam lemak dalam sebum pada saat menjelang pubertas. Selanjutnya yaitu manifestasi yang akan dibacakan oleh Nur Rahmi Sulaiman. Kepada Nur Rahmi dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan manifestasi, di mana manifestasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat tipe interdigital atau intertriginous kronik, yang merupakan bentuk tinea pedis yang paling umum. Terdapat erosi dan eritema pada kulit, interdigital dan subdigital, terutama di sisi lateral dari jari ketiga, keempat, dan kelima. Umumnya, infeksi menyebar pada sekitar bagian dalam dari kaki dan jarang menyebar ke punggung kaki. Adanya oklusi dan koinfeksi dari bakteri lain akan menyebabkan maserasi interdigital, pruritus, dan bau. Yang kedua, terdapat tipe kronik atau mokasin, yaitu merupakan tinea pedis tipe kronik hiperkeratotik, biasanya bilateral, terdapat lesi pada sebagian atau seluruh telapak kaki, bagian lateral, dan medial kaki. T. rubrum merupakan patogen utama. Ciri lain tinea pedis kronik hiperkeratotik adalah adanya fasikel yang cepat sembuh dengan diameter kurang dari 2 mm dan eritema yang bervariasi. Yang ketiga, terdapat tipe vesikobulosa, di mana tinea pedis tipe vesikobulosa umumnya disebabkan oleh T. interdigitale atau T. mentagrophytes var. Mentagophytes memiliki wujud kelainan kulit seperti vesikel dengan diameter lebih dari 3 mm. Vesikopustula atau bula pada telapak kaki dan area periplantar, di mana tipe ini jarang ditemukan. Kemudian yang terakhir terdapat tipe akut ulceratif, yang merupakan tinea pedis yang diakibatkan oleh kombinasi T. interdigitale dan koinfeksi bakteri gram negatif. Temuan klinis yang didapat adalah vesikopustula dan ulserasi purulen pada telapak kaki. Sering juga ditemukan selulitis, limfagitis, limfadenopati, dan demam. Kemudian terdapat penatalaksanaan. Yang pertama, pada obat ketoconazole. Untuk indikasinya yaitu mukosa sistemik, kandidiasis, mokukutan resisten yang kronis, mukosa saluran cerna resisten serius, kandidiasis vaginal resisten yang kronis, infeksi dermatofita pada kulit atau kuku tangan atau tidak pada kuku kaki. Profilaksis mikosa pada pasien imunospresan, kandidiasis mukokutan kronis yang tidak responsif terhadap nystatin dan obat-obat lain, infeksi mikosis sistemik atau kandidiasis, parasidioidomikasis, coci diomikosis, dan hiptoplasmosis. Kemudian untuk peringatannya yaitu dilakukan uji fungsi hati secara klinis dan secara biokimia untuk pengobatan yang berlangsung lebih dari 14 hari, di mana lakukan uji fungsi hati sebelum memulainya, yaitu 14 hari setelah mulai. Kemudian selang sebulan sekali, hindari pada porfiria artimia, hindari pemberian bersamaan dengan astemizole atau terfenadina, juga hindari pemberian bersamaan cisaprib. Kemudian untuk interaksinya itu merupakan antifungik, imidazol, dan triazol. Dan untuk kontraindikasinya yaitu terjadi gangguan hati, kehamilan, atau teratogenesitas pada hewan. Pada kemasan dicantumkan peringatan kehamilan dan menyusui. Pemberian bersamaan dengan terfenadin atau astemizole. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri perut, sakit kepala, ruam, urtikaria, pruritus,
jarang trombositopenia, parestesia, fotofobia, pusing, alopecia, ginekomestia, dan olgiospermia. Kerusakan hati fatal, di mana untuk peringatannya yaitu resiko terbentuknya hepatitis lebih besar ketika diberikan lebih dari 14 hari. Kemudian untuk dosisnya yaitu untuk dewasa 200 mg per hari pada saat makan atau bersamaan dengan makanan. Biasanya untuk 14 hari, jika setelah 14 hari respon tidak memadai, maka lanjutkan sehingga setidaknya 1 minggu setelah gejala hilang atau kultur menjadi negatif. Kemudian untuk dosis maksimumnya yaitu 400 mg per hari, dan untuk dosis anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari, atau dosis tunggal atau dalam dosis terbagi. Kemudian kandidiasis vaginal resisten yang kronis, dosisnya yaitu 400 mg per hari bersamaan dengan makan atau ketika sedang makan selama 5 hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu obat grisewulfin, di mana untuk indikasi dari obat grisewulfin ini yaitu sebagai infeksi jamur pada kulit, infeksi jamur pada rambut, dan infeksi pada kuku bila terapi topikal yang telah dilakukan itu gagal. Kemudian untuk peringatan, di mana tidak untuk profilaksis kerusakan sel sperma. Kemudian dianjurkan untuk tidak merencanakan kehamilan selama melakukan terapi 6 bulan setelahnya. Kemudian untuk orang yang mengemudi dan mengoperasikan mesin, dianjurkan untuk tidak menggunakan grisewulfin. Kemudian untuk interaksinya yaitu antikoagulan coumarin, di mana ia dapat menurunkan respon antikoagulan kemarin. Kemudian untuk obat penginduksi enzim hati atau barbiturat, dia mampu menurunkan efektivitas grisewulfin. Kemudian untuk kontrasepsi oral, dapat meningkatkan risiko pendarahan uterus, aminore, dan kegagalan kontrasepsi. Kemudian untuk alkohol, dapat meningkatkan efek alkohol. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri yaitu porfiria, kegagalan hepatoseluler atau lupus eritematosus dan kehamilan. Lalu ada efek samping yaitu reaksi urtikaria, terjadi ruam kulit, dapat menimbulkan sakit kepala dan tidak nyaman pada lambung, serta akan terjadi pusing, kelelahan, eritemia multiforme, nekrolisis, epidermal toksis, kemudian ada neuropati periferal, lalu kebingungan dengan gangguan koordinasi, kemudian ada kandidiasis oral, lalu kolestasis, peningkatan enzim hati, dan hepatitis. Selanjutnya untuk dosis pemberian yang dapat kita berikan untuk dewasa dan lansia yaitu 500 mg untuk 1 kali sehari, baik dosis tunggal maupun dosis terbagi. Kemudian untuk anak-anak dapat diberikan dosis untuk perharinya itu 10 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari untuk dosis tunggal atau dosis terbagi. Kemudian untuk obat terbinafin, indikasinya yaitu sebagai infeksi dermatofita pada kuku, kemudian sebagai infeksi kurap yang termasuk tinea pedis, tinea cruris, dan tinea corporis, di mana terapi oral ini kita perlukan karena yang disebabkan tempat, kemudian keparahan atau dari luas infeksinya. Kemudian untuk peringatannya yaitu ada gangguan fungsi hati, di mana gangguan fungsi
gangguan fungsi hati, kemudian ada gangguan fungsi ginjal, kehamilan, untuk ibu menyusui, proriasis, dan penyakit gangguan kekebalan tubuh yang memiliki resiko efek serupa seperti lupus eritematosus. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu ketidaknyamanan pada perut, anoreksia, kemudian mual, diare, sakit kepala, ruam kulit, dan urtikaria, kadang dengan artralgia atau mialgia. Kemudian ada gangguan pengecapan. Kemudian bisa kita hentikan pengobatan untuk obat ini jika terjadi toksisitas liver atau toksisitas liver termasuk jaundice, kolestasis, dan hepatitis. Kemudian efek sampingnya juga ada amioedemia, pusing, rasa badan tidak enak atau demam, parastesia, lalu ada hipoastesia, fotosintesivitas, reaksi kulit serius termasuk sindrom Stevens-Johnson, dan nekrolisis epidermaltoksis. Pengobatan ini dapat kita hentikan jika terjadi ruam kulit yang progresif. Jadi kalau infeksi jamurnya makin parah atau tidak berhenti, maka pengobatan menggunakan obat ini dapat kita hentikan. Kemudian jika efek sampingnya itu ada kelainan darah yang termasuk leukopenia dan trombositopenia. Kemudian efeknya itu menyerupai lupus eritematosus, dan sporiasis yang memburuk. Kemudian untuk dosis obat yang dapat kita berikan yaitu 250 mg per hari yang biasanya dapat diberikan dalam jangka waktu 2-6 minggu untuk jenis infeksi tinea pedis. Kemudian 2-4 minggu itu untuk tinea cruris, lalu 4 minggu pada tinea corporis, 6 minggu sampai 3 bulan dapat digunakan untuk infeksi kuku. Namun kadang-kadang lebih lama pada infeksi toenail. Kemudian untuk dosis anak-anak sebenarnya tidak dianjurkan, namun dapat kita berikan yaitu selama 2 minggu, di mana itu untuk tinea capitalis pada anak berusia di atas 1 tahun dengan berat badan 10-20 kg dapat kita berikan 62,5 mg untuk perharinya, dan untuk berat badan 20-40 kg dapat kita berikan 125 mg untuk per hari, dan berat badan yang lebih dari 40 kg dapat kita berikan 250 mg untuk per hari. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.